Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di kumpulan pemuda-pemudi Naposo Distrik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerah hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita itu yang diambil dari Yesaya pasal 40, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 dimulai dari ayat 28 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah engkau yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan buat pemuda-pemudi Distrik Sumbaksel pada saat ini, di mana kita diajak dan diarahkan oleh firman Tuhan, di mana nas pada kita saat hari ini yaitu merupakan Deutro Yesaya, itu Yesaya bagian yang kedua, di mana bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah merasakan bagaimana beratnya, mereka sudah merasakan bagaimana susahnya hidup di dalam pembuangan. Tapi firman Tuhanlah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan mereka pada saat itu, dan juga jaminan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Terutama buat adik-adik kami remaja Naposo Pulung Distrik 15 Sumbaksel, di mana kita diajak pada saat hari ini melihat bagaimana kuasa Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan mengarahkan kehidupan kita supaya tetap berada di dalam Tuhan. Pemuda-pemudi dipanggil untuk menjadi seorang atau sekelompok orang yang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Pemuda-pemudi terpanggil di dalam kehidupannya untuk selalu menyuarakan bagaimana firman Tuhan yang dia dapatkan, yang dia hidupi, menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Mungkin secara sepintas pemuda-pemudi mungkin bisa kita lihat bahwa firman Tuhan itu kalau masih muda, ada yang mengatakan nanti dululah ke gereja, nanti dululah mengikuti kumpulan. Tapi melalui firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini, dan juga buat adik-adik kami pemuda-pemudi, diarahkan kepada kita di usia muda. Tuhan ingin memakai kehidupan kita selagi masih muda, selagi masih bisa. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi alatnya, menjadi kekuatan di dalam suatu kelompok gereja, yaitu pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami kesusahan di dalam pembuangan, dan Tuhan senantiasa memberikan jaminan kepada hidup mereka dengan mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Di sini mau diarahkan kepada kita untuk melihat bahwa Tuhanlah yang senantiasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia menciptakan langit dan bumi. Itu merupakan suatu belas kasih Allah, di mana kita yang ada di dalam dunia ini
supaya melihat bahwa semua ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan matahari di pagi hari sampai sore hari yang mengarahkan dalam kehidupan kita, yang mengarahkan dalam kehidupan adik-adik kami pemuda-pemudi. Selagi masih ada cahaya matahari, bekerjalah, bergiatlah, sekolahlah, berpikirlah untuk menjadikan generasi pemuda yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam gereja. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Dia lelah dengan menciptakan segala yang sudah Dia ciptakan, langit dan bumi dan segala isinya. Demikian juga buat adik-adik kami terpanggil pada saat hari ini, jangan mengatakan saya sudah capek, saya sudah lelah, saya mau berhenti, saya tidak sanggup lagi. Karena Tuhan tidak menginginkan pemuda-pemudi yang tidak memiliki semangat di dalam kehidupannya. Jadi buat adik-adik kami, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini diarahkan buat adik-adik kami semuanya yang ada di distrik 15 Subaksang, mengajak kepada kalian semua, terutama sebentar lagi kita akan memasuki kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, di mana kita dan buat adik-adik kami pemuda-pemudi diajak untuk senantiasa semangat menyuarakan kemerdekaan, menyuarakan keadilan, dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga mengarahkan kepada kita ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak lelah. Kita juga diajak supaya kita tidak lelah dalam usia muda kita. Dan Tuhan juga mengatakan kepada kita pada saat hari ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dengan kata lain, Tuhan mengarahkan dalam kehidupan kita ketika kita merasakan bahwa kekuatan kita tidak ada lagi, bahwa pikiran kita tidak sehat lagi, atau segala tindakan yang sudah kita lakukan tidak membuahkan hasil, dan bahkan kita masuk ke dalam rasa kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajak kepada kita semuanya, terutama buat adik-adik kami, bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tujuannya adalah supaya setiap pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan jangan pernah mengatakan bahwa hidup ini begitu-begitu saja. Jangan pernah mengatakan saya sudah. Tapi kita harus meyakini dalam kehidupan kita, di usia muda kita, Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya, supaya kita menjadi orang pemuda yang kuat, yang semangat di dalam kehidupan kita. Dan juga diarahkan kepada kita yang berkumpul pada saat hari ini dalam kebaktian yang dilakukan distrik pada saat hari ini, diarahkan kepada kita orang muda juga jangan hanya mengandalkan kekuatannya, jangan hanya mengandalkan ototnya saja. Karena di dalam Tuhan ketika kita mengandalkan kekuatan otot dan pikiran kita saja, maka Tuhan bisa saja yang kita merasa kuat, kita yang merasa pintar, kita merasa bijak, kita yang merasa bisa. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kita bisa menjadi lemah, lesu, dan tidak berdaya. Bahkan pikiran kita tidak bisa kita pakai walaupun kita masih muda. Jadi buat adik-adik kami yang berkumpul pada saat hari ini melalui renungan ini, dengan mengajak kepada semua pemuda-pemudi distrik 15 Subaksang supaya senantiasa memakai di masa mudamu untuk selalu bergiat, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu inginkan, semuanya ada di dalam Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan kedamaian. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan, semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, Tuhan akan selalu memberikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang.
Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya, dia seumpama dengan burung raja bali yang tidak pernah lelah di dalam hidup. Jadi buat adik-adik kami semua, pemuda-pemudi distrik 15 Sumbaksel, semangat. Tetap berikan yang terbaik. Tetap wujudkan yang terbaik. Di situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat hari ini, pemuda-pemudi diajak menjadi orang yang terdepan di dalam kehidupannya. Menjaga imunitas, menjaga orang tua kita. Jadi jangan lagi berkeluyuran, jangan lagi pergi ke sana, tapi harus kita ingat ketika saya pulang ke rumah, saya akan berhadapan dengan orang tua saya. Jadi saya harus menjaga diri saya untuk menjaga orang tua saya, menjaga orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan bersama pemuda-pemudi, Tuhan bersama adik-adik kami di setiap langkah hidup. Nantikan Tuhan di dalam hidupmu dan percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah mengumpulkan adik-adik kami pemuda-pemudi distrik 15 Sumbaksel melalui teknologi wadah online untuk beribadah bersekutu di dalam Tuhan melalui kumpulan pemuda-pemudi distrik HKBP 5 Sumbaksel. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai semua adik-adik kami, setiap langkah hidup mereka, pendidikan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka, pekerjaan mereka, dan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. Kami percaya ketika kami menantikan Tuhan, kami berharap dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat adik-adik kami, pemuda-pemudi distrik 15 Sumbaksel ini. Tuhanlah yang senantiasa bersama mereka di dalam langkah hidup mereka, menjadi generasi emas, generasi penerus yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan, dan menjadi generasi yang menjadi berkat di dalam gereja HKBP. Kreator senantiasa memberkati semua adik-adik kami yang ada di distrik 15 Sumbaksel ini. Tuhanlah yang bersama mereka, dan buat orang tua mereka, keluarga mereka, sahabat mereka, dan masih banyak adik-adik kami yang belum dapat mengikuti, belum dapat berkumpul di dalam kumpulan pemuda-pemudi di dalam gereja masing-masing, terutama di dalam wadah distrik. Tuhan senantiasa mengajak mereka supaya mereka dapat berkumpul bersekutu di dalam kumpulan pemuda-pemudi di dalam gereja mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 yang kami hadapi pada saat hari ini. Tuhan senantiasa bersama kami, bersama jemaat, bersama bangsa kami, dan kuatkan kami Tuhan supaya senantiasa kami mampu berjalan dalam kehidupan kami. Jauhkan dari rasa takut, tapi Tuhanlah senantiasa bersama kami sehingga segala aktivitas jemaat dapat mereka lakukan dengan baik, dan mereka mendapat berkat dan dapat bersukacita. Dan Tuhan senantiasa membukakan hati setiap orang supaya senantiasa dari berkat yang mereka terima mampu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, apabila kami melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin.